Baik, kita langsung aja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, yang terhormat pembimbing dari SMK Tunas Harapan, pembimbing dari Telkom Terpadu AKN Marzuki, dan SMK Salafiyah, dan juga SMK Jamaah Pasrah. Dan juga Bapak Juri 1 dan Bapak Juri 2, juri pertama Bapak David Naista dan juga Bapak Nur Fawaid. Oke, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesehatan untuk bisa berkumpul dalam pembahasan TM untuk LKS Web Teknologi 2026 untuk untuk Kabupaten Pati. Mungkin untuk pembukanya itu aja ya Bapak Ibu. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin Bapak David Naista bisa mempresentasikan untuk kisi-kisinya atau teknis lombanya. Baik, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bapak. Baik, terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk seluruh peserta mewakili sekolah untuk selanjutnya mewakili kabupatennya masing-masing menuju ke provinsi. Jadi perkenalkan saya David Naista. Kali ini saya akan menjadi salah satu juri untuk perlombaan LKS tingkat Kabupaten Pati untuk tahun ini. Saya ditemani dengan Pak Faik untuk sebagai juri yang ada di lokasi. Jadi nanti untuk pelaksanaan lombanya kita akan melakukan semi daring. Jadi yang satu dari jauh dan yang satu ada di lokasi. Jadi nanti kalau untuk yang di tempat akan banyak berinteraksi dengan Pak Faik. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan tentang teknis apa saja yang akan kita lakukan pada LKS kita kali ini. Jadi di sini saya langsung saja coba tampilkan untuk slide-nya. Saya coba share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah tampil untuk slide-nya? Sudah Bapak. Oke, sudah ya. Jadi, untuk LKS kita tahun ini, tahun 2026, untuk bidang lomba web teknologi, untuk modulnya itu totalnya sama seperti LKS tahun lalu di provinsi. Jadi ada 2 modul, di mana modul tersebut ada modul klien dan ada modul server. Untuk modul client side, di sini seperti biasa, para peserta diminta untuk membuat sebuah game dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Jadi pada modul ini tidak disediakan library apapun dan tidak diperbolehkan menggunakan library apapun. Kemudian untuk server side-nya akan ada 2 fase, yaitu fase pertama diminta untuk membuat RESTful API dan yang kedua untuk membuat front end-nya sesuai dengan fitur yang diminta di soal. Jadi ada 2 fase untuk modul server dan 1 fase untuk modul client side. Nah, ini contoh untuk modul client side-nya. Jadi misalnya akan ada resource seperti ini, akan ada contoh game atau aplikasi secara server side atau client side. Nanti ya tinggal misalnya inputkan user, kemudian pilih level, bisa digerakkan. Kalau di sini contohnya gamenya adalah game tembak-tembakan. Misalnya kita geser kiri kanan, klik untuk menembak, terus move atas bawah kiri kanan untuk memindahkan kursor dan lain-lain. Ini hanya contoh modulnya saja. Jadi untuk modulnya pasti akan keluar pada hari H. Dan di sini tidak diperbolehkan menggunakan library
apapun, baik library CSS maupun library JavaScript-nya. Kemudian modul selanjutnya adalah modul server, di mana modul server itu kalian tidak perlu membuat semuanya dari nol karena sudah disediakan, seperti database-nya sudah disediakan, kemudian Postman collection-nya juga sudah disediakan, template juga sudah disediakan, untuk Laravel, Vue, dan React bisa kalian gunakan, jadi tidak menggunakan native, jadi sudah disediakan. Back-end-nya menggunakan Laravel dan front-end-nya menggunakan Vue atau React. Kemudian apa yang diminta? Yang diminta yang pasti, yang pertama adalah API-nya. Dan yang kedua ada front-end-nya. Lalu database yang diekspor, serta diagramnya, supaya kita bisa melihat kalau ada perubahan dari database yang sudah diberikan, apa saja yang dirubah. Karena itu nanti akan masuk ke dalam poin penilaian. Kemudian untuk sistem penilaiannya, nah di sini untuk bobot poin penilaian itu ada, karena ada 2 modul, jadi 50-50 ya. Jadi untuk modul klien 50% dan modul server 50%. Kemudian untuk waktu pelaksanaan itu masing-masing modul adalah 4 jam. Jadi kalau misalnya kita mulai dari jam 8, berarti jam 12 sudah selesai, selanjutnya kita lanjutkan dengan penilaian. Kalau misalnya kita mulai lebih lama ya mungkin waktunya juga akan menyesuaikan. Jadi nanti itu akan berpengaruh kepada jadwal yang akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini untuk poin penilaian itu akan ada 2 jenis poin, di mana poin pertama itu adalah poin measurement. Measurement itu adalah poin yang pasti. Jadi kalau misalnya peserta mengerjakan dengan hasil yang jelas terlihat sesuai dengan poin penilaian, otomatis akan dapat poin. Kalau misalnya tidak, ya berarti tidak dapat poin. Ya atau tidak. Kemudian jenis nilai yang kedua ada namanya judgment. Nah, penilaian judgment ini adalah penilaian dengan menggunakan range nilai. Contohnya, misalnya diminta untuk mengerjakan A, tapi ketika mengerjakan tidak sesuai, tapi memenuhi beberapa kriteria, nah itu akan masuk ke dalam proses judgment. Jadi judgment itu biasanya akan ada 3 range nilai. Nah, nanti untuk bagaimana cara juri menilai, akan saya jelaskan seperti ini contohnya. Jadi, contoh di sini, ini contoh untuk modul backend atau modul server. Nah, di sini can be access dengan nomor peserta underscore modul backend. Nah, ini untuk penamaan folder misalnya. Untuk penamaan folder aja sesuai dengan apa yang diminta di soal, itu otomatis akan dapat poin 0,25. Tapi, kalau misalnya penamaan hasilnya tidak sesuai dengan yang diminta, contohnya di sini misalnya namanya modul backend, tapi peserta memberikan nama dengan nama modul ABC misalnya gitu, berarti kan tidak sesuai, berarti poin 0,25 itu tidak akan didapat. Kemudian misalnya diminta untuk database SQL itu diekspor, dan diagram juga diekspor, dengan nama dbdam dan dbdiagram. Nah, kalau misalnya ada, otomatis akan dapat poin, tapi kalau tidak ada, otomatis nggak dapat poin. Contoh lagi, hal yang pasti, kayak misalnya, di sini ada API untuk register. Nah, ketika sukses akan dapat poin 0,25, maksudnya 0,5, kalau misalnya invalid dia akan dapat poin 0,25. Nah, kalau misalnya tidak bisa jalan, misalnya invalid field tapi tidak muncul pesan error atau tidak muncul invalid field-nya apa saja, otomatis dia nggak akan dapat poin. Tapi kalau ada, dia akan dapat poin. Intinya gitu aja. Kalau diminta soal, ada poin penilaiannya, ya dikerjakan. Kalau misalnya tidak bisa, ya udah, lanjutkan ke bagian yang lain. Lalu ini contoh penilaian judgment yang bawah. Nah, itu contoh judgment. Di sini adalah contoh untuk penggunaan template. Nah, misalnya ini penggunaan template itu poin maksimal ada di kanan. Ini misalnya poin maksimalnya 3. Kemudian ketika penggunaan template tersebut itu ada kriteria masing-masing untuk poin penilaiannya. Contoh di sini template tidak digunakan, berarti kan poinnya 0. Kemudian kalau digunakan tapi tidak ada modifikasi, misalnya template digunakan tapi tidak ada perubahan sama sekali, meskipun websitenya bisa dibuka sesuai dengan permintaan, misalnya menggunakan React atau pakai Vue, muncul tampilannya tapi tidak diganti dari template default, itu otomatis cuma dapat misalnya 1. Nah, poin 1 ini adalah perhitungannya adalah dari sini 1 dibagi jumlah maksimal, kan di sini optionnya ada 3 ya, berarti 1/3 dikali jumlah maksimal yang ada di kanan. Jadi karena di sini untuk memudahkan pokoknya maksimal 3, kalau sesuai dia mengikuti requirement-nya. Jadi kalau misalnya dia tidak ada modifikasi 1 misalnya. Di sini contohnya
ada sedikit modifikasi, namun ada beberapa halaman masih belum diubah. Nah, itu misalnya 2. Terus sudah sesuai atau dirubah semua itu misalnya 3. Jadi ada 2 jenis penilaian, yang measurement dan judgment. Kira-kira seperti itu, teknik penilaian dari juri. Pokoknya intinya kalau misalnya ada soal, ada poinnya dikerjain aja. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah untuk schedule pelaksanaan lomba. Jadi berdasarkan jadwal kemarin, lombanya kita akan diadakan selama 2 hari ya. Jadi mulai dari tanggal 2 dan tanggal 3. Di mana untuk modulnya, di sini dikarenakan untuk dimulai di hari Senin, itu untuk modulnya kira-kira dari jam 9, jadi kemungkinan akan ada waktu istirahat jeda 1 jam, maka modul server kita letakkan di hari pertama. Kemudian selanjutnya akan ada modul klien. Di mana modul server itu akan kita mulai sekitar jam 9. Jadi 9 sampai 12 itu kan sekitar 3 jam, masih ada 1 jam lagi setelah isoma kita akan lanjutkan untuk modul servernya. Jadi setelah modul selesai, selanjutnya adalah penilaian. Nah, untuk penilaian, nanti juri akan melakukan penilaian langsung di komputer peserta masing-masing. Jadi setelah selesai mengerjakan modul dan sudah selesai mengumpulkan hasil jawaban, pastikan aplikasinya tetap berjalan dan tetap bisa dibuka. Karena kita akan menilai langsung dari komputer peserta masing-masing. Jadi, selama proses penilaian, sebaiknya peserta berada di sekitar tempat lomba. Dikarenakan kalau misalnya juri ketika membuka komputer, misalnya tertutup password atau apa, bisa langsung diminta untuk pesertanya ke lokasi langsung. Kemudian untuk Selasanya, untuk hari Selasa itu kita mulai lebih pagi, sekitar jam 8. Jadi jam 8 sampai jam 12, sekitar 4 jam, langsung modul klien. Jadi tidak ada jeda untuk modul klien ini. Lalu ada istirahat siang dan selanjutnya adalah proses penilaian. Ketika proses penilaian sudah selesai, selanjutnya akan ada penutupan dan pengumuman untuk juara lomba. Sesuai dengan catatan di sebelah kiri ini, bahwa jadwal akan bisa berubah tergantung keadaan. Kalau misalnya kita bisa mulai lebih cepat ya, selesainya juga bisa lebih cepat. Namun kalau misalnya mulainya lebih lambat ya, penyelesaiannya juga bisa lebih lambat. Kira-kira seperti itu. Untuk teknis, modulnya ada 2, kemudian waktu kegiatannya seperti ini. Jadi yang pertama adalah modul server terlebih dahulu, ada isoma, lanjut servernya. Misal, di pagi server, peserta mau mencoba mengerjakan yang API dulu, kemudian habis isoma mengerjakan yang front end itu boleh, atau kalau misalnya mau mengerjakan langsung ya boleh. Bebas. Intinya dalam satu modul, peserta bebas untuk mengerjakan sesuai dengan waktunya. Kemudian selanjutnya di sini akan ada penjelasan tentang spesifikasi software yang digunakan. Jadi untuk software tidak ada yang spesifik, sama seperti dengan lomba-lomba LKS tahun-tahun sebelumnya. Di sini ya kita bisa menggunakan web server seperti SAM, kemudian ada text editor seperti Sublime, Notepad++ atau VS Code. Kemudian ada Office untuk membuka soal atau Adobe Acrobat. Jadi nanti soalnya dalam bentuk PDF. Lalu di sini ada Discord. Discord digunakan untuk juri mengecek hasil dari seluruh peserta. Jadi nanti peserta diminta ketika pelaksanaan lomba meng-share semua layarnya. Jadi apapun yang dibuka oleh peserta, juri bisa melihat langsung untuk layar yang dibuka. Kemudian untuk browser, kita sepakati menggunakan Chrome. Karena nanti kalau misalnya tidak disepakati, beda browser bisa beda hasil. Karena kita ada modul klien. Kemudian boleh menggunakan PHP Storm, bisa menggunakan MySQL Workbench, yang pastinya ada Composer, Node.js, Postman, dan UltraViewer. Di sini aplikasi UltraViewer harus diinstal, karena sebelum lomba dimulai, nanti peserta diminta untuk membuka UltraViewer dan jangan ditutup. Karena nanti suatu saat, juri bisa langsung melakukan remote ke komputer peserta, sehingga proses bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kira-kira seperti ini untuk spesifikasi software. Terus ada yang nanya, untuk VS Code, apa ekstensinya? Bebas, silahkan kalian install ekstensi, yang penting tidak ada otomatisasi dan tidak ada AI di dalamnya. Itu bebas, mau pakai apa? Mau pakai template apapun, bebas, silahkan untuk VS Code-nya.
Kemudian selanjutnya untuk hardware-nya. Jadi kalau untuk hardware ini dibebaskan. Ini adalah saran hardware yang digunakan. Namun kalau misalnya lebih bagus, ya lebih baik. Lebih tinggi ya lebih baik. Jadi ini bukan syarat yang wajib tapi disarankan. Contohnya misalnya menggunakan prosesor Intel i5 dengan Gen 8 ke atas. Kalau bisa i7 Gen 11 atau Gen 12 ke atas ya boleh, malah lebih bagus. Kemudian RAM-nya misalnya 4 GB atau lebih tinggi, kemudian SSD, kemudian OS-nya pakai Windows ya. Jadi kita samakan semuanya untuk operating sistemnya Windows. Kemudian seperti biasa ada mouse, mousepad, keyboard, terus ada meja, ada kursi. Kalau misalnya mau pakai headset boleh, silakan diajukan ke panitia nanti untuk headsetnya. Kira-kira seperti itu. Untuk mouse dan keyboard dipastikan tidak menggunakan memori ya. Kalau misalnya mau menggunakan mechanical ya mechanical yang berkabel. Kira-kira seperti itu. Itu adalah untuk apa saja yang akan dikerjakan untuk pelaksanaan lomba. Lalu, untuk kisi-kisinya, nah jadi untuk kisi-kisinya ini hampir sama dengan LKS nasional. Untuk kisi-kisinya kita ada 2 modul tadi yang sudah dijelaskan, ada modul klien dan ada modul server. Sekarang saya akan menjelaskan tentang modul klien terlebih dahulu. Jadi di sini ini hanya kisi-kisi, bukan soal asli. Jadi nanti kalau misalnya hari H ketika lomba, loh soalnya kok bukan head football, kok yang lain? Ya memang pasti soalnya bukan ini. Tapi ini adalah contoh bagaimana soalnya keluar dan bagaimana cara mengerjakannya. Nah, contoh di sini diminta untuk membuat game dengan nama World Head Football menggunakan HTML dan CSS. Di sini pure ya menggunakan HTML dan CSS. Tidak boleh menggunakan yang lain, HTML, CSS, dan JavaScript. Tidak ada ekstensi apapun, tidak ada library apapun. Kemudian di sini misalnya diminta, nah ini kan tulisan 3 jam ya, kita kan 4 jam, berarti 4 jam. Kemudian intinya bikin game dengan nama World Head Football, di mana di dalamnya akan ada player name, ada game board, player karakter, country flag, total score, timer, match history. Nah terus kalian pusing nih, waduh, bikin game, asetnya di mana? Asetnya sudah disediakan, jadi kalian tidak perlu memusingkan masalah aset. Aset sudah disediakan, kalian tinggal buat gamenya saja. Gunakan logic kalian, gunakan kode kalian, baik HTML, CSS maupun JavaScript-nya. Dan di sini diminta hanya menggunakan satu file HTML. Jadi hanya satu file index HTML. Jadi tidak ada file tambahan. Jadi kayak misalnya memasukkan username atau masukkan nickname, kemudian mulai game itu tidak pindah ke halaman lain tapi tetap di halaman itu. Jadi hanya ada satu halaman yang akan dinilai oleh juri. Kemudian di sini contoh. Di sini ada poin penilaian. Nah, poin penilaian itu ada banyak. Ada sampai sekitar, contohnya di sini ada 22. Nah, dari 22 poin ini, itu nanti di bagian poin penilaian yang tadi sudah ditampilkan, judgment dan measurement, itu akan di breakdown lagi. Jadi peserta tidak perlu pusing untuk masalah penilaian, karena itu yang pusing adalah jurinya. Jadi peserta hanya mengerjakan sesuai dengan functionalities atau kriteria dari soal. Contohnya di sini. Ketika game dimulai, akan muncul welcome text di tengah misalnya. Akan muncul welcome text di tengah. Contohnya seperti ini. Di bawah sini akan ada welcome text. Oh, di sini ada game ya. Misalnya gamenya seperti ini. Nanti di tengah ada welcome text. Memasukkan username dan password. Atau username aja, kemudian klik play. Nah, itu ada tampilannya, itu otomatis akan dapat poin. Kemudian player bisa masuk ke dalam game setelah klik play game. Jadi ketika gamenya diklik play, langsung masuk ke gamenya, itu otomatis sudah dapat poin. Jadi untuk hal-hal kecil seperti itu jangan disepelekan, karena nanti kalau di total misalnya 0,5, 0,25, di total lama-lama bisa jadi 50. Jadi kalau misalnya dari 50 kurang 25 poin atau 0,25 misalnya, selisih dengan lawannya, ternyata lawannya 0,25 itu dapat, ya otomatis yang menang lawannya. Jadi pastikan hal yang kecil-kecil dikerjakan. Kalau misal lihat gamenya tiba-tiba langsung, waduh kok susah sekali, lihat aja kecil-kecilnya, kayak misalnya tampilin welcome, kemudian bisa masukin username, bisa klik play game, kemudian ada pilihan, contohnya di sini misalnya. Di sini ada pilihan 3 level, ada easy, medium, dan hard. Kemudian ada memilih bola, kemudian memilih negara. Nah, kalau misalnya bisa,
dari 3 ini misalnya tampil, itu otomatis dapat poin. Muncul instruction, jadi ada instruction bagaimana cara memainkan game, ketika klik instruction dan ditutup lagi bisa, lalu ketika mulai ada 3, 2, 1, seperti ini kan, countdown 3 second, nah itu muncul, nah itu otomatis dapat poin. Jadi, perhatikan satu persatu dari soalnya, nanti setelah bisa dikerjakan semua, baru kalian akan tahu sendiri kira-kira kalian dapat poin berapa. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah untuk modul kliennya. Intinya membuat game dengan menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Intinya ada soal, kerjakan, lupakan, menang. Kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu. Jadi tidak usah dipusingkan untuk bagaimana cara pengerjaan soalnya. Nah kan di sini hanya diminta untuk buat file HTML dengan nama index. Jadi kita hanya nilai index HTML. Jadi kalau misalnya kalian bikin namanya game HTML, ya kita akan nilainya indeks HTML-nya aja. Kira-kira seperti itu. Lalu untuk pengumpulannya, ini adalah XX itu adalah nomor. Jadi nanti kalian sebelum masuk ke dalam lomba pasti akan dapat nomor masing-masing, akan dirandom oleh panitia. Ini akan dimasukkan dengan nomor nama modulnya. Kebetulan di sini client side. Berarti nomor client side. Misalnya nomornya dapat nomor 3, berarti 03 underscore client side. Kira-kira seperti itu. Kemudian di sini ada modul server. Nah, di modul server ini akan ada 2 fase. Fase pertama adalah membuat REST API atau RESTful API. Dan yang kedua akan menggunakan front end atau menggunakan React dan Vue. Jadi di sini untuk REST API-nya kalian disediakan Laravel. Kalian bebas nanti menggunakan Laravel, bisa install sendiri ketika pelaksanaan lomba. Gunakan versi terbaru ya. Kemudian untuk React juga, React dan Vue juga menggunakan yang terbaru. Untuk Laravel di sini tidak disediakan plugin apapun, jadi jangan menggunakan plugin tambahan kecuali plugin API ya. Karena itu udah bawaan dari Laravelnya. Kemudian untuk React di sini tidak boleh menggunakan yang lain selain router dan Axios. Jadi hanya menggunakan React router dan Axios. Kemudian untuk Vue juga bisa menggunakan router dan menggunakan Axios. Jadi selain itu tidak diperbolehkan, hanya boleh 2 ini. Karena nanti untuk di provinsi dan di nasional pun hanya diperbolehkan 2 ini. Nah, contohnya di sini, kalian diminta untuk membuat sosial media dengan nama Facegram. Di mana di user ini atau di website ini, user bisa melihat user post berdasarkan yang di-follow ya, sama seperti Instagram lah bahasanya, cuman di sini versi dari webnya aja. Kemudian di sini sediakan Laravel, React, dan Vue, lalu disediakan database juga, disediakan Postman juga, Postman Collection, dan juga disediakan untuk link-link ininya juga, untuk apa saja yang bisa diakses. Nah, untuk fase pertama, untuk membuat API, di sini pokoknya intinya request header defaultnya akan di set sebagai content type application atau JSON. Jadi outputnya akan JSON juga. Kemudian di sini contoh autentikasi menggunakan Sangstum. Misalnya, berarti harus tokennya Sangstum. Kalian tidak boleh menggunakan token lain. Misalnya mau coba pakai MD5, ya silakan, tapi kita hanya nilai untuk yang Samsung. Jadi kita tidak akan nilai untuk token selain Sangstum. Kemudian contoh di sini URL-nya seperti ini, ikuti saja URL-nya. Karena ini modulnya untuk fase API, API menggunakan URL, menggunakan request body, dan menggunakan respon, samakan persis sesuai dengan permintaan, tidak boleh berbeda. Bahkan urutannya juga disamakan, jangan dibedakan. Kayak contoh di sini API V1 out register, ya udah ikutin saja API V1 out register. Ini misalnya API-nya dibuang langsung V1 out, ya itu jangan. Karena kita akan nilai sesuai dengan URL yang ada di Postman. Jadi nanti ada Postman Collection, ada URL-nya, kita akan langsung coba dari situ. Kalau misalnya tidak bisa, ya sudah, berarti kita tidak nilai karena harus sesuai dengan URL yang disediakan. Kemudian di sini request-nya contoh ada seperti full name, bio, username, underscore, dan lain-lain. Ini silakan nanti dibaca-baca untuk kisi-kisinya. Ini adalah contohnya, misalnya outputnya seperti ini, jadi kalau login berhasil, munculnya, atau register berhasil, muncul register sukses, muncul tokennya berapa, lalu usernya siapa yang daftar. Kalau misalnya invalid, jangan lupa status code-nya disamakan sesuai dengan permintaan. Kalau di sini responsnya diminta 422, ya udah buat juga.
Jadi status code-nya juga 422 dengan pesan sesuai dengan yang ada di soal. Kemudian sih contoh login, kemudian logout seperti apa, kemudian bikin post seperti apa, kemudian delete post, kemudian menampilkan post, menampilkan following, dan lain-lain. Ini kalian tinggal baca saja untuk kisi-kisinya, silakan dipelajari. Intinya, kisi-kisi bukan soal, tapi nanti soalnya akan seperti kisi-kisi, gambarannya. Oke, ini bisa dibaca lebih lanjut. Selanjutnya kita akan lanjut ke fase kedua. Nah, ini adalah fase kedua. Nah, untuk fase kedua, kita masuk ke dalam front end. Nah, kalau fase pertama udah selesai, wah dapat 25 poin nih, berarti udah full, tinggal sisanya 25 selanjutnya. Nah, 25 selanjutnya adalah bagian front end. Di mana di sini template HTML is provided disediakan. Kemudian kalian diminta untuk menggunakan template tersebut, kalian direkomendasikan untuk modify template yang sudah ada. Intinya tinggal gunakan aja, nggak usah mikirin tampilannya seperti apa. Misalnya templatenya jelek menurut kalian, kalian mau ubah-ubah dikit, yaitu nanti aja kalau misalnya sudah selesai. Jadi di sini akan banyak poin penilaian, itu bagian yang tidak dinilai ditaruh di akhir. Karena di sini di bagian front end, kita sudah ada template-nya. Kalau ada perubahan template dan lain-lain, yaitu kita tidak akan nilai desainnya, karena sudah ada. Seperti itu, ikuti saja template-nya. Kalau misalnya mau coba-coba atau mau iseng-iseng ubah, itu nanti setelah selesai poin penilaiannya. Nah, contohnya di sini. Untuk halaman generalnya muncul nih, ada titelnya seperti apa. Kayak misalnya nih, document title should be reflected to the current page. Nah, misalnya kita pindah ke halaman home, berarti ke home. Ke halaman following, titelnya berubah jadi following, dan seterusnya. Kemudian munculin username dan logout button setelah login. Kalau belum login, munculin form login. Nah, itu ada semua, nanti template-nya tinggal gunakan. Di sini dijelaskan di halamannya bisa ngapain aja, silahkan kalian baca lebih lanjut, kayak misalnya register itu apa aja, terus bagaimana cara register, bagaimana cara login, di halaman homepage isinya apa saja, apa yang boleh, ada section apa aja, seperti newsfeed, explore, follow, dan lain-lain. Itu sesuai dengan permintaan. Kemudian ada user profile, ada create new post, dan selanjutnya adalah YAR diagram. Jadi kalau udah semua, tinggal kalian screenshot diagramnya. Nah, misalnya ada seperti ini garis-garisnya, maka juri bisa ngelihat, oh ternyata peserta ada foreign key tambahan, kemudian peserta primary key-nya apa, dan seterusnya. Ini adalah contoh penjelasannya aja. Pokoknya intinya di sini di media file akan ada framework, kemudian ada SQL, ada Postman Collection, pokoknya ada template HTML. Tinggal digunakan saja. Terus untuk penyimpanannya, ekspor database, terus kemudian ekspor diagram, itu tinggal diikuti aja. Nanti ini akan dijelaskan ketika lomba berjalan atau ketika proses pengumpulan jawaban. Nah, sama seperti modul klien tadi, untuk modul server itu model foldernya adalah nomor underscore server modul. Kalau tadi klien modul, sekarang server modul. Nah, nanti akan ada dua folder, di mana folder backend untuk API-nya dan folder frontend untuk aplikasi front end-nya. Kira-kira seperti itu untuk kisi-kisinya. Kira-kira apakah ada yang didiskusikan atau ingin dibahas? Silakan selanjutnya saya serahkan kepada panitia untuk menjembatani. Atau untuk Pak Faik, jika ada tambahan boleh. Aman. Tergantung nih Pak panitia. Monggo kalau ada yang mau ditambahkan Pak Wai. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk penyampaiannya dari Pak David seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan atau mau disampaikan? Mungkin ada yang mau ditanyakan, boleh. Atau lewat chat Bapak Ibu? Kalau terkendala dengan koneksi. Monggo, Pak. Izin bertanya, Pak. Oke. Ini mau konfirmasi ulang.
untuk extension, Pak. Extension VS Code itu ada list extensionnya yang diperbolehkan atau gimana, Pak? Oke. Kalau untuk extension, biasanya kalau offline itu kita ada namanya list extension yang diperbolehkan apa saja. Cuman ini karena kita online, jadi nggak masalah kita bebasin aja untuk extensionnya. Yang penting tidak Berarti menggunakan extension yang mengandung AI karena nanti kan pokoknya intinya di sini tidak boleh menggunakan AI karena ketika pelaksanaan juga nanti peserta diminta untuk share screen. Jadi kita tahu nih kalau misalnya ada yang menggunakan AI atau hal yang tidak diperbolehkan. Kira-kira seperti itu. oke. Berarti kalau auto complete sama auto import gimana, Pak? Kalau auto complete auto import nggak masalah. Itu kan Oh, termasuk list yang diperbolehkan juga. Intinya nggak kayak misalnya kita nulis prompt tiba-tiba langsung kode jalan, ya itu jangan. iya. Iya, iya, Pak. Terima kasih, Oke. Pak. Ya, sama-sama. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Pak. Lebih ke usul sih, Pak. Bagaimana kalau untuk extension-nya ini kita list saja, Pak? Karena kadang kita itu nggak tahu, oh ternyata salah satu extension kita ini mengandung AI. Ternyata nanti setelah pelaksanaan lomba bermasalah. Daripada terjadi seperti itu, apakah nggak lebih baiknya kita list saja mana yang boleh dan mana yang enggak? Oke. Mungkin kalau misalnya kita melakukan list, ini kan sudah ini ya mau mulai ya. Sepertinya kita coba pakai list extension di tingkat provinsi tahun kemarin aja kali apa ya? Boleh, Pak, boleh. Bentar, saya coba cari untuk listnya. Nanti akan saya share untuk extension yang bisa digunakan. Ya mungkin nanti di grup ya. Apa ya? Nanti saya coba cari untuk ini yang pasti untuk extension yang bisa digunakan pakai aja yang versi terbaru aja dari yang di list tahun kemarin. Oke, ada pertanyaan lain? Jika ada pertanyaan lain boleh ditanyakan. Rikon, Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi? Oke. Untuk Cukup. link extension ini saya sudah share di chat ya Pak ya. Itu bisa dilihat kayak Laravel Extension Pack, PHP Intelligence, dan lain-lain itu sudah ada listnya. Berarti kita sepakati yang di luar list tersebut tidak diperbolehkan ya Pak ya. Oke, Bapak. List extension. Banyak juga ya. 44. Ya, kalau yang offline ini kita sediakan Pak. Jadi bebas peserta mau install yang mana. Ini tidak harus dipakai semua, pakai aja yang digunakan aja. Baik. Oke, Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, boleh kita bahas. Atau ada saran misalnya, wah modulnya buat lebih susah gitu ya, nggak apa-apa. Nanti jurinya menyesuaikan. Atau waktunya kurang mungkin. Ya, untuk waktu bagaimana untuk waktu? Atau 4 jam kelamaan? Oh ya, mungkin ini Pak. Soalnya apakah bahasa Inggris semua atau bahasa Indonesia Pak? Kalau
kisi-kisinya tadi kan bahasa Inggris, Pak. Iya. Kalau untuk soal semuanya kan di provinsi juga udah bahasa Inggris, Pak. Jadi kita samakan aja ya, biar nggak kaget nanti tiba-tiba bahasanya ini tidak sesuai. Nanti kita Inggrisin aja semua. Oke, gimana Bapak Ibu? Apakah ada? Oh, oke, kayaknya oke semua deh. Oke semua. Ini diem aja nih. Udah aman semua atau masih roaming nih? Prepare, Pak. Oke, baik. Persiapan untuk pusing besok. Oke, siap, Pak. Minggu depan. Siap, siap. Berarti untuk list software dan hardware-nya aman ya? Atau nanti saya share juga deh. Ini kan baru masuk grup ya. Nanti saya masukin slide presentasi tadi ke dalam grup supaya bisa dipelajari. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tambahan atau saran bisa nanti dibahas di grup. Oke, sepertinya cukup. Kalau ada mungkin dari Pak Fawai. Kalau saya ngikut aja ya. Kalau Pak David kan sudah berpengalaman untuk juri di provinsi maupun nasional. Jadi kalau misal kabupaten mau ditarik ke standar yang lebih tinggi ya ikut aja. Monggo. Untuk kisi-kisi aman. Nanti mungkin peserta itu kalau ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa ditanyakan langsung atau di grup gitu. Oke, mungkin dari saya aja ada yang perlu saya sampaikan sedikit untuk lomba-lombanya, tempat dan persyaratan lombanya. Saya share screen dulu ya. Oke, kalau dari panitia, untuk persyaratan lombanya, nanti ada 3 yang harus dilengkapi. Yang pertama, kartu OSIS siswa, terus surat tugas pembimbing, dan melengkapi uang registrasi. Itu untuk persyaratan lombanya. Ini akan dilaksanakan ketika pagi sebelum pelaksanaan lomba. Berarti di tanggal 2. Baik. Untuk tempat dan waktu lomba nanti ada di SMK Tunas Harapan, harinya hari Senin dan Selasa, tanggal 2 dan 3 Februari 2026. Nanti kita mulainya jam 8. Ini belum saya ganti. Jam 8 ya, untuk kumpul pertamanya. Terus nanti teruskan untuk pembukaan. Dress code-nya untuk hari pertama nanti pakai batik, dan hari kedua juga batik. Celananya hitam. Ini timeline lombanya. Seperti yang tadi sudah dibahas Pak David, timeline lombanya sama. Nah, untuk tempat lombanya nanti ada di Teknopark, Bapak Ibu. Jadi dari gerbang nanti lurus, terus belok kanan. Nanti di sana ada ruang Teknopark di gedung C lantai 1.
depan parkiran juga. Nah, untuk musolanya nanti ada di aula di lantai 2. Di sana ada musola. Untuk toiletnya, Bapak Ibu bisa pakai toilet di belakang Teknopark dan juga di bawah tangga aula gitu. Nah, untuk loading barang Bapak Ibu, nanti di hari Sabtu nggih, tanggal 31 Februari itu H-2 lomba. Loading barangnya jam 1 sampai jam 5. Ruangannya nanti di Teknopark Gedung C lantai 1 gitu. Nah, untuk layout lombanya, layout meja lombanya nanti akan melingkar ya Bapak Ibu. Nanti kita adakan pengundian meja lomba saat loading barang. Gitu. Gitu dah. Mungkin cukup itu dari saya. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ayo pesertanya, siapa yang mau tanya? Jangan malu-malu. Atau udah nggak siap ini? Monggo Pak Wafi. Ya mari, para pembimbing, peserta, jika ada yang tanyakan. Atau Monggo Bu Siti, Bu Vera, Pak Wafi, Pak Niam. Oke Pak, ini untuk komputernya itu untuk aplikasinya disiapkan di sekolah masing-masing atau kita install ulang bersama di sana lalu diinstal bersama Pak? Betternya biar sama semua ya, kita install di sini aja gimana Pak? Oh, Boleh. Oke. Oke. baik Bapak Ibu peserta, apa sudah aman? Atau mau lanjut latihan lagi? Atau nggak sabar kerjain kisi-kisi tadi? Silakan untuk latihan. Sepertinya udah nggak sabar untuk mengerjakan lombanya ini Pak. Atau dirasa cukup Bapak Ibu? Oke, sepertinya Bapak atau nanti kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa ditanyakan lewat grup pembimbing ya. Tadi Pak David dan Pak Fawaik sudah saya masukkan ke dalam grup juga. Gitu. Baik, sebenarnya cukup. Kita tutup untuk TM kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya.